Buat kalian nih ya, jangan beli hal-hal yang nggak perlu di tahun 2025 ini. Hindari hal-hal yang nggak perlu itu. Apa aja sih hal-hal yang nggak perlu itu? Dan kenapa kok nggak boleh beli gitu ya? Bukannya nggak boleh, tapi gini. Di tahun 2025 proyeksinya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh 5,2. Memang lebih tinggi dibanding tahun kemarin yang 5 berapa, aku nggak terlalu ingat. Tapi pasti gini, berarti kita bisa lihat kondisinya bahwa berarti tahun 2025 ini akan sama dengan 2024 kurang lebih gitu ya. Jadi kita tahu strugglingnya bagaimana mencari pekerjaan yang masih susah, terus harga juga lumayan cukup mahal, bukan mahal ya, maksudnya daya belinya gitu ya yang nggak ada dan sebagainya. Nah, hindari hal-hal ini supaya kalian tuh bisa lebih safe gitu ya. Bisa lebih nabung gitu biar keuangannya juga stabil, biar nggak lobang gali lobang, ibaratnya kayak gitu. Apa aja sih gitu ya yang harus kalian hindari nih gitu. Yang pertama itu beli-beli hal yang nggak penting. Kalian misalnya kalian masih punya handphone yang masih bisa dipakai tapi kalian beli gini, otomatis kalau misalnya kalian beli harga elektronik itu di hari yang sama ketika kalian jual itu pasti akan turun. Sama halnya dengan kalian misalnya beli mobil, itu juga harganya langsung turun gitu. Jadi jangan lakukan atau jangan beli hal-hal yang langsung nilainya tuh turun. Belilah yang buat investasi, mungkin apa, emas, terus saham dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua adalah subscription. Subscription itu apa ya? Kita kalau kadang gini, itu tuh nggak ngeh gitu. Bisa kayak, oh aku mau nonton YouTube subscription atau mungkin Netflix atau apa gitu ya. Mungkin banyak tuh, dikit-dikit mungkin aduh cuman 50.000, cuman 100.000. Tapi kalau digabungin pada akhirnya banyak gitu ya. Dan itu nggak kerasa, tapi lumayan gitu ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan nih supaya teman-teman tidak keteteran untuk mengatur keuangannya gitu ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga mungkin travelingnya nggak penting gitu. Travelingnya nggak penting, hindari dulu deh teman-teman gitu. Karena kayak traveling, tapi kan penting juga buat kita hiburan ya kalau memang ada dananya. Kalau tidak ada dananya jangan dipaksakan, apalagi sampai ngutang gitu ya. Jadi tambah ribet nanti hidupnya, bukannya healing tapi tambah puyeng gitu kan, tambah pusing gitu ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku butuh refreshing, kalian bisa cari tempat-tempat yang tidak menggunakan banyak dana, misalnya ke taman kota atau ibaratnya kemana lah, kalian cari sesuatu hal yang bisa buat kalian tenang gitu. Karena menurutku itu tergantung dengan ininya kalian gitu sih teman-teman. Terus yang keempat, hindari nongkrong-nongkrong yang penting gitu. Kalau nongkrong-nongkrong hanya sekedar nongkrong gitu, kita ke kafe aja nih untuk nongkrong misalnya gitu ya. Kita minum minimal gitu ya, beli minuman yang makan tuh 50.000, bayangin tuh 50.000, kita bisa save 50.000 kalau kita nggak nongkrong teman-teman. Ngopi ya udah kita bikin aja kopi di rumah, atau mau jajan ya udah jajan di luar gitu kan, terus makan di rumah. Karena memang ininya adalah apa ya, minumannya tuh biasanya yang mahal gitu teman-teman. Menurutku sih itu ya. Terus yang selanjutnya apa nih? Yang kelima biasanya fashion nih gitu ya, banyak banget beli, apalagi cewek gitu ya, beli baju, beli tas, beli apa gitu. Karena memang modelnya sangat cepet gitu ya. Kalau sekarang ngomong istilahnya udah fast fashion gitu ya. Kalau memang itu nggak penting, nggak perlu gitu ya, memang pekerjaannya tidak di bidang itu, misalnya kayak aku harus ada pertemuan, ada take, ada mungkin isi seminar dan sebagainya, kan pasti ada butuh kostum. Oke lah kalau misalnya kalian teman-teman gitu ya keperluannya seperti itu, nggak ada salahnya untuk belanja gitu. Tetapi kalau misalnya kalian gitu ya hanya sehari-hari di kantor, di apa ya, misalnya kayak cuma di kantor aja, atau kalian hanya sekedar misalnya ke kuliah dan sebagainya, hindari deh hal-hal semacam itu gitu ya. Kalau kalian mengikuti perkembangan fashion setiap saat ya gitu, modelnya gonta-ganti, itu akan membuat kalian pusing alias berat gitu ya. Makanya nih harus dihindarin banget teman-teman, supaya apa, keuangan kalian tidak morat-marit. Dan yang paling penting adalah orang banyak yang terjerat pinjol. Ya memang sih nggak cuma anak muda, ada yang orang tua juga pada akhirnya stres, pekerjaan tidak terbengkelai dan sebagainya, terjerat judul sebagainya teman-teman. Jadi pesanku sih gitu, gunakan uang tuh dengan bijak gitu. Apalagi tahun 2025 ini ketika pekerjaan juga belum stabil, perekonomian juga belum stabil. Jadi pesanku adalah tadi itu, bijaklah menggunakan uang ya.
empet, kalau orang Jawa tuh empet dulu, atau kalau bahasa Jawanya itu udah dipending dulu deh gitu ya, next deh gitu. Kalau memang sudah semuanya sudah membaik semuanya, teman-teman bisa ngeluarin duitnya gitu. Segitu aja dulu, jangan lupa di subscribe gitu ya. Kalau misalnya mau ada tanya-tanya boleh banget di bawah komen-komen aja gitu ya. Thank you, bye bye and see you.